Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thoriq Hidayatullah. Di sini saya akan mereview materi psikologi perkawinan dan keluarga dalam rangka memenuhi tugas UTS. Nah, masuk ke materi yang pertama, teman-teman. Yang pertama ada pengertian keluarga. Jadi, apa sih pengertian keluarga itu? Kalau kita berbicara keluarga, definisinya terbagi menjadi 3. Yang pertama definisi struktural, yang kedua definisi fungsional, yang ketiga definisi transaksional. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Menurut George Peter Murdoch, keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan fungsi reproduksi. Dalam psikologi, keluarga dipahami sebagai sistem interaksi emosional dan sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Perspektif psikologi tentang keluarga. Dalam psikologi, keluarga dipandang sebagai yang pertama, sistem relasional. Jadi setiap anggota saling mempengaruhi. Yang kedua, lingkungan sosialisasi pertama bagi anak. Maka dalam Islam pun ada ungkapan bahwasannya seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang ketiga, tempat pembentukan kepribadian dan nilai. Yang keempat, sumber dukungan emosional dan psikologis. Tokoh Yuri Bronfenbrenner menjelaskan bahwa keluarga adalah mikrosistem utama dalam perkembangan manusia. Lalu apa perbedaan keluarga dengan rumah tangga? Keluarga yaitu keturunan, ikatan hubungan darah, orientasi nilai, simbol makna. Rumah tangga, satuan tempat tinggal berdasar tugas seperti membantu, tugas ayah, ibu, maupun seorang anak. Jadi kalau kita ngomong rumah tangga yaitu adalah orientasi tugas. Bentuk keluarga yang pertama ada core family dan juga extended family. Kelompok keturunan patrilineal, matrilineal, dan bilinial. Pola tempat tinggal matrilokal, neolokal. Fungsi keluarga secara umum. 1. Melegalkan hubungan seksual suami istri secara sah. Yang kedua, mengasuh anak. Fungsi utama keluarga. Yang pertama ada fungsi biologis, pemenuhan kebutuhan dasar dan reproduksi. Yang kedua ada fungsi psikologis, memberikan kasih sayang, rasa aman, dan dukungan emosional. Yang ketiga ada fungsi sosialisasi, menanamkan nilai, norma, dan budaya. Yang keempat ada fungsi pendidikan, membentuk karakter dan kepribadian. Fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Yang keenam, fungsi sakinah, mawaddah, warahmah. Peranan orang tua dalam pengasuhan. Yang pertama ada pola orang tua yang otoriter, yang kedua ada autoritatif atau demokratis, ada yang permisif, dan juga ada yang uninvolved. Peran orang tua dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran psikologis. Yang pertama ayah, yaitu pemimpin keluarga, pelindung dan pencari nafkah. Yang kedua ada ibu, pengasuh utama, pembentuk kelekatan emosional anak. Yang ketiga anak, yaitu penerus keluarga, subjek pendidikan dan sosialisasi. Dinamika psikologis dalam keluarga. Interaksi keluarga dipengaruhi oleh 1. Komunikasi keluarga, pola asuh, parenting style, relasi emosional, resolusi konflik. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Yang pertama ada kematangan emosional, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga kesamaan nilai dan tujuan hidup, yang keempat kondisi ekonomi, dan yang terakhir ada pemahaman agama. Nah, lalu apa sih masalah dalam kehidupan keluarga? Yang pertama biasanya konflik pasangan, yang kedua kurangnya komunikasi, yang ketiga kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, juga gangguan psikologis. Keluarga juga sebagai basis kesehatan mental. Keluarga yang sehat ditandai dengan komunikasi terbuka, saling menghargai, dukungan emosional, pembagian peran yang jelas, terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan spiritual dalam diri anggota keluarga. Keluarga menjadi lingkungan utama pembentukan kesehatan mental individu. Lalu yang materi yang kedua yaitu persiapan perkawinan.
Nah, jadi persiapan perkawinan yang matang tidak hanya soal acara, tetapi kesiapan menyeluruh dalam 4 aspek utama: jasmani, psikologis, spiritual, dan finansial. Keempatnya saling berkaitan dan menentukan kualitas kehidupan keluarga ke depan. Perkawinan merupakan ibadah yang paling lama dan hakikatnya tidak hanya berkumpulnya dua pengantin suami istri, tapi dua keluarga besar yang berbeda kebudayaan. Persiapan jasmani. Jadi persiapan jasmani itu ada kita mengecek kesehatan umum, kesehatan reproduksi, gaya hidup sehat, kesiapan biologis. Tujuannya agar pasangan mampu menjalani peran suami istri secara optimal dan memiliki keturunan yang sehat. Persiapan psikologis yang pertama ada kematangan emosi, kemampuan komunikasi, pemahaman peran, manajemen konflik, komitmen, dan juga tanggung jawab. Tujuannya membangun hubungan yang harmonis, stabil, dan saling mendukung. Persiapan psikis, meluruskan niat, pemahaman agama, kedekatan dengan Tuhan, akhlak mulia. Visi keluarga sakinah, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tujuannya agar rumah tangga tidak hanya bahagia secara duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Persiapan finansial. Hal yang perlu disiapkan: sumber penghasilan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, kesiapan nafkah, diskusi keuangan bersama. Tujuannya mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan menghindari konflik akibat masalah ekonomi. Lalu materi selanjutnya teman-teman ada teori komunikasi dan qaulan ma'rufan. Pengertian dan unsur komunikasi dalam psikologi keluarga. Pengertian komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lain untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam keluarga, komunikasi menjadi fondasi utama keharmonisan hubungan. Dua unsur komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, feedback. Dalam keluarga, feedback sangat penting untuk memastikan tidak terjadi misunderstanding. Teori-teori komunikasi yang relevan. Yang pertama, teori komunikasi interpersonal. Menekankan hubungan antara individu secara langsung, suami istri maupun orang tua dan anak. Ciri utamanya adalah keterbukaan, empati, dukungan, kesetaraan. Dalam keluarga, pasangan yang terbuka dan empatik cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis. Konsep qaulan ma'rufan dalam Islam. Qaulan ma'rufan berarti perkataan yang baik, pantas, sopan, dan penuh kebaikan sesuai norma agama dan sosial. Makna qaulan ma'rufan mencakup tidak menyakiti, mengandung kebaikan, disampaikan dengan cara yang lembut. Lalu prinsip qaulan ma'rufan dalam komunikasi keluarga itu seperti apa? Yang pertama, lemah lembut, menghargai pasangan, jujur dan benar, membangun konstruktif, memberi solusi bukan sekedar kritik, empatik, memahami perasaan pasangan maupun anak. Dampak dalam psikologi perkawinan, yang pertama ada dampak positif, yaitu meningkatkan kepuasan pernikahan, mengurangi konflik, meningkatkan kesehatan mental keluarga, membentuk anak yang emosinya stabil. Yang kedua, dampak negatifnya, jika tidak diterapkan maka konflik berkepanjangan, komunikasi toksik, toxic communication, jarak emosional dalam keluarga, risiko perceraian meningkat. Kesimpulannya, dalam psikologi perkawinan dan keluarga, teori komunikasi memberikan kerangka ilmiah bagaimana interaksi terjadi. Qaulan ma'rufan memberikan nilai spiritual dan etika komunikasi. Keduanya jika dipadukan akan menghasilkan komunikasi yang efektif, sehat, dan penuh keberkahan. Lalu materi selanjutnya kita ke teori homogami komplementer dan
Sebentar, kok nggak bisa kebuka. Oke, kita masuk ke teori homogami, komplementer, dan ta'aruf dalam perspektif psikologi Islam. Nah, perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia. Dalam psikologi, pemilihan pasangan dipengaruhi oleh berbagai teori. Nah, 3 pendekatan yang sering dibahas yaitu teori homogami, teori komplementer, konsep ta'aruf dalam Islam. Dalam psikologi Islam, pemilihan pasangan tidak hanya mempertimbangkan aspek psikologis, tapi juga nilai spiritual dan religiusitas. Tujuan pembahasan dan konsep teori homogami dalam pemilihan pasangan berdasarkan teori komplementer dalam hubungan suami istri, memahami konsep ta'aruf dalam Islam, mengkaji ketiga konsep tersebut dalam perspektif psikologi Islam. Jadi teori homogami adalah teori yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung memilih pasangan yang memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan tersebut meliputi pendidikan, status sosial, nilai agama, budaya, dan kepribadian. Menurut psikologi sosial, kesamaan ini meningkatkan harmoni dan stabilitas pernikahan. Teori komplementer menjelaskan bahwa pasangan tertarik pada seseorang yang melengkapi kekurangan dirinya. Contoh, individu yang dominan tertarik pada pasangan yang lebih tenang. Individu yang emosional tertarik pada pasangan yang stabil. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Lalu konsep ta'aruf adalah proses saling mengenal antara calon pasangan secara syar'i sebelum pernikahan. Jadi tujuan ta'aruf adalah yang pertama mengenal karakter, mengetahui visi kehidupan, memastikan kecocokan nilai. Ta'aruf dilakukan dengan batasan syariat. Kesimpulannya, teori homogami menekankan kesamaan pasangan, teori komplementer menekankan saling melengkapi, ta'aruf merupakan mekanisme Islam untuk mengenal pasangan secara syar'i. Dalam psikologi Islam, pemilihan pasangan ideal menggabungkan kesamaan nilai, saling melengkapi, dan proses ta'aruf yang benar. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, teman-teman, yaitu relasi marital. Pengertian relasi marital. Jadi relasi marital adalah hubungan emosional, sosial, dan spiritual antara suami dan istri. Dalam Islam, hubungan ini dilandasi ibadah dan nilai-nilai ilahiyah. Nah, tujuan pernikahan dalam Islam yaitu yang pertama mewujudkan sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi sakinah itu ketenangan batin, mawaddah cinta yang menggebu, rahmah kasih sayang yang tulus. Jadi konsep relasi marital dalam Islam yaitu di dalam rumah tangga ada konsep kesetaraan, musawah, keadilan, adil, musyawarah, syuro, dan saling menghormati. Nah, maka kita juga harus paham hak dan kewajiban suami. Yang pertama, memberi nafkah lahir dan batin, memimpin keluarga dengan bijak, dan melindungi istri. Komunikasi dan relasi marital dalam Islam. Komunikasi terbuka dan jujur, empati, dan saling mendengarkan, resolusi konflik secara konstruktif. Perspektif psikologi dalam relasi marital, yaitu yang pertama teori attachment, kelekatan, kepuasan pernikahan, penyesuaian marital. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan yang pertama komunikasi, ekonomi, nilai agama, dan kepribadian pasangan. Konflik dalam pernikahan biasanya sumbernya itu dari ekonomi, komunikasi, perbedaan nilai. Nah, maka dampaknya akan menjadi konflik terhadap psikologis pasangan.
Manajemen konflik dalam psikologi perkawinan dan keluarga, yang pertama ada sabar dan menahan amarah, musyawarah, mediasi atau hakam. Peran spiritualitas dalam relasi marital, yang pertama ibadah bersama, doa dan tawakal, nilai-nilai Quran dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.